Selamat pagi. Ketemu lagi di Hara-Hara Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai yang pertama adalah unboxing dari sepatunya salah satu MVP NBA di tahun 2019. Pasti tahu lah ya MVP-nya siapa. Kemudian nanti saya juga akan bercerita mengenai histori dari sepatunya sendiri, karena ini adalah sepatu yang edisi khususnya. Dia collab sama salah satu perusahaan film. Kemudian saya juga akan bercerita sedikit mengenai pemainnya sendiri, historinya sampai dia menjadi seorang pemain NBA itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah mengenai harganya, karena harganya itu sangat murah-murah banget untuk sekelas MVP di NBA. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe ya guys ya. Subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar, cukup pencet aja tombolnya subscribe. Dan jangan lupa tombol notifikasinya atau loncengnya juga dipencet. Oke. Nah, langsung aja kita mulai guys. Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai sepatunya dari salah satu MVP ya. Namanya adalah Giannis Antetokounmpo, atau di sini juga tulisannya adalah Giannisnya nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Malah lebih menonjolkan namanya adalah Antetokounmpo. Jadi nanti ada historinya juga kenapa kok yang dimunculkan adalah Antetokounmpo-nya bukan Giannisnya. Kemudian mengenai logonya juga di depan. Logonya dia ini model-model apa namanya, patternnya itu ya, G sama A, tapi G-nya tulisannya kecil, padahal G-nya ini adalah singkatan dari Giannis, A-nya adalah Antetokounmpo. Jadi Giannis itu adalah namanya dia sendiri, pemberian dari orang tua. Kalau Antetokounmpo itu adalah nama dari keluarganya. Jadi nama keluarganya Antetokounmpo. Kemudian sebelum kita bahas mengenai ceritanya, saya ingin review dulu unboxing. Jadi logonya, kalau boxnya itu standar ya, ada logo Nike-nya. Kemudian di sini ada tanda tangan dari si Giannisnya juga. Kemudian di sebelah kiri ini adalah ada ukurannya. Jadi ukurannya, nah sedikit tipsnya teman-teman, untuk sepatu model ini itu modelnya adalah memanjang, karena si Giannis itu ngefans banget yang namanya Kobe. Jadi dia lebih suka menggunakan barang-barang yang memang dari Kobe, seperti sepatunya Kobe yang Exodus. Itu kan modelnya agak panjang nih. Tipsnya, kalau misalkan teman-teman kakinya agak lebar, disarankan untuk memilih sepatu yang ukurannya satu tingkat di atasnya. Nah, ini kan ukurannya 9,5 nih, 9,5. Padahal saya biasanya itu menggunakan ukurannya adalah 9, karena nanti lebarnya itu bisa cukup nih, bisa fits ke sepatunya. Kemudian di belakang ini juga ada beberapa logo Nike-nya yang macam-macam ya. Nih logonya Nike, dan juga ada keterangannya, ada Nike, Swoosh, Just Do It, Nike Air, dan macam-macam lah. Dan ini adalah made in dari China. Apa-apa sekarang made in-nya China ya. Nah, lanjut kita buka isinya. Nah, isinya ini guys, ini yang agak unik, karena di sini ada lambang dari negara Yunani atau benderanya dari Yunani. Kenapa kok ada bendera Yunani? Karena si Giannis itu memang warga negara dari Yunani kayak gitu. Nah, kemudian ini dia sepatunya guys. Nah, ini dia warnanya, warna hitam, kemudian ada kombinasi warna putih sama warna emas, warna gold. Ini yang menjadikan kesannya sepatu ini sangat berkelas, karena ada warna emasnya, kemudian hitam, ditambah lagi soalnya adalah warna putih. Dan standar aja, kalau isinya kurang lebih ya sama aja ya, ada kertas aja. Oke, lanjut, kita sudah singkirkan dulu boxnya, kita fokus dulu ke sepatunya. Nah, nama sepatunya sendiri jadi diberi namanya itu sesuai dengan julukannya si Giannis. Jadi The Greek Freak, artinya adalah dia itu orang Yunani yang freaknya itu menggila, karena memang permainannya dia menggila. Nih, sudah tertulis juga di depan sepatunya ini Freak One. Jadi memang namanya adalah Zoom Freak One untuk edisi pertamanya dia yang dikeluarkan edisi khusus. Nah, kemudian mengenai
histori dari sepatunya seperti yang tadi saya janjikan ya. Ini dia seorang Giannis itu adalah memang asal orang tuanya itu adalah dari Nigeria. Kemudian menjadi imigran ke Eropa, lebih tepatnya ke negara Yunani. Akhirnya di sanalah Giannis itu dibesarkan di Yunani dan mendapatkan kewarganegaraan Yunani. Kehidupannya sehari-hari memang bisa dikatakan dia kurang apa ya, secara ekonomi dia kurang bagus. Dia menjadi pengamen, kemudian menjadi anak-anak jalanan kayak gitu. Tapi dia punya hobi basket. Nah, akhirnya di samping dia membantu orang tua untuk mencari nafkah orang tuanya atau mencari uang, dia selingannya adalah bermain basket. Nah, disitulah awal mulanya dia menyukai olahraga basket, dan ternyata memang bakatnya itu kelihatan mulai dari kecil. Makanya di logo sepatunya itu ada bendera Yunani karena dia sudah menjadi kewarganegaraannya Yunani. Nah, di sepatunya sendiri si Giannis ini adalah tipikal. Kenapa tadi kok tulisannya Antetokounmpo bukan Giannis? Karena dia tipikal orang yang sangat sayang sama keluarganya. Dia dekat banget sama keluarganya, sayang banget sama orang tuanya. Makanya itulah dia lebih lebih mengedepankan adalah keluarganya, bukan dia sendiri. Nah, itu tertera juga dalam sepatunya. Karena di dalam sepatunya ini, di solnya sebelah sini, ini ada tulisannya Charles dan Veronica. Nih, Charles dan Veronica. Mana ya tulisannya tadi? Oh, ini Charles dan Veronica. Jadi Charles dan Veronica ini adalah nama orang tuanya. Charles nama bapaknya, Veronica adalah nama ibunya. Jadi tertera nama orang tuanya. Kemudian di bawah ini juga ada nama-nama keluarganya. Jadi anggota keluarganya di sol yang belakang ini. Jadi ada Francis, keluarganya, kelihatan nggak ya? Nah, nih di bagian belakang nih. Jadi ada nama-nama keluarganya. Yang pertama Francis, Thanasis, Kostas, dan Alex. Nah, ini yang di belakang sama aja, yang di sebelah kiri juga sama. Ada Francis, Thanasis, Kostas, dan Alex. Kemudian di sini ada tulisannya Zoom, jadi menunjukkan dia memang Zoom freak jenis sepatunya. Dan di sini ada tulisannya juga yang menunjukkan dia sangat sayang banget sama yang namanya orang tuanya atau bapaknya. Di sini tertulisnya, nah ini tulisannya adalah I am my father legacy. Jadi dia memang warisan dari bapaknya, dia itu keturunan dari bapaknya. Dia sayang banget sama keluarganya, terutama bapaknya. Dan itu menunjukkan dari beberapa aksen tulisan yang ada di sepatu ini, plus juga patternnya itu disesuaikan dengan kesukaan orang tuanya. Nah, kesukaannya bapaknya itu apa? Orang tuanya itu, bapaknya itu seneng banget sama namanya bunga mawar lebih tepatnya. Makanya di sepatunya ini ada patternnya adalah pattern bunga mawar. Di bawah juga ada bunga mawar. Jadi harapannya dia itu bisa selalu ingat sama orang tuanya dimanapun ketika dia bermain basket. Itu menjadi motivasi tersendiri buat dia untuk memberikan permainan yang lebih baik. Kemudian di sini juga ada logonya GA-nya dia. G-nya kecil sekali lagi ya, A-nya yang lebih besar. Nah, warnanya juga warna gold. Ini kelihatan lebih berkelas ya kalau gold. Kemudian di sini ada patternnya yang karet ini multi direction. Ini memang salah satu andalannya dia, karena dia itu memang orangnya memang tinggi banget nih. Tingginya ada 211 cm atau 2,11 meter ya, tinggi banget. Kemudian tapi permainannya dia itu sangat menggila. Dia itu walaupun tinggi tapi permainannya sangat lincah. Dia posisinya ada di forward. Jadi itulah yang menjadi julukan dia, the Greek Freak. Jadi permainannya sangat menggila, permainannya sangat atraktif, sehingga dijuluki dia the Freak atau si gila, karena permainannya juga memang luar biasa. Inilah yang mendukung karena pergerakannya memang tidak bisa stuck aja ya. Dia itu muter-muter dan segala macam lah, naik. Kemudian karena dia orangnya tinggi dan tumpuannya itu ada di heels, makanya bentuk dari sepatunya ini juga
agak unik ya, nggak seperti biasanya. Jadi sepatunya heelsnya ini sampai menjorok ke atas. Selain untuk estetika bentuknya yang memang bagus, tapi memang di sini adalah tumpuannya Giannis ketika dia bermain basket. Jadi tumpuannya di sini sehingga permainannya bisa lebih luar biasa. Jadi bukan hanya bentuk ya guys ya, memang ada fungsinya juga. Selain itu kalau ngomong bentuk ya emang bentuknya kelihatan banget ya. Kalau misalkan kita dari jauh aja, yang punya logo Nike terbalik kayak gini itu jarang-jarang nih. Kurang lebihnya seingat saya ya, ada yang Travis Scott itu, yang Nike Travis Scott itu yang Jordan yang logonya terbalik. Nah ini logonya juga Nike terbalik, tapi ukurannya besar banget, gede banget. Jadi kalau misalkan kita lihat sepatu ini dipakai orang, itu udah pasti deh kelihatan, itu pasti zoom free. Karena nggak ada model lain yang menonjolkan sisi logo Nike-nya. Ini yang keren banget guys, ini yang keren banget sumpah. Nah kemudian di sini juga ada patternnya dari bawah itu yang logo rose tadi, kemudian menjorok ke atas. Ini juga bukan hanya sekedar estetika, jadi ini tujuannya memang gunanya adalah untuk ngikat banget ketika dia bergerak muter-muter kah, lompat kah, atau segala macam, dia tuh memang menyatu banget sama soulnya. Jadi pergerakannya lebih lincah lagi. Nah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah edisi khususnya dia. Jadi edisi khususnya dia, di sini ada tulisannya guys, Coming to America. Nah, Coming to America, apa sih maksudnya Coming to America? Jadi untuk sepatu edisi ini memang edisi khusus kerjasama Nike, collab ya, antara Nike, kemudian Giannis dan juga Paramount Picture. Nah Paramount Picture itu kenapa kok kerjasama? Dia adalah salah satu yang mengeluarkan film Coming to America di tahun 1988 dengan aktor utamanya, bintang utamanya adalah Eddie Murphy. Eddie Murphy tahulah ya, pasti Eddie Murphy yang suka silat. Bukan ya, komedi. Kalau Eddie Murphy itu memang komedi. Nah itu kenapa kok dipilihnya film Coming to America, Eddie Murphy sebagai aktornya dalam sepatunya Giannis ini, karena kurang lebih ceritanya dia hampir sama dengan si Giannis ya dalam film Coming to America. Jadi dia seorang pendatang dari negara yang jauh, kemudian datang ke Amerika untuk mencari kejayaan, untuk mencari popularitasnya di Amerika. Makanya harus coming to Amerika, datang ke Amerika. Kalau si Eddie Murphy kan memang ceritanya dia di film dari negara yang fiktif ya, kita nggak tahu ada atau enggaknya, datang ke Amerika, bekerja di Amerika, mencari kejayaan di Amerika. Tapi kalau si Giannis memang sudah jelas datangnya adalah dari Yunani, kemudian dia datang ke Amerika untuk bermain basket di NBA, dan ternyata memang beneran karena dia bakatnya juga luar biasa, akhirnya dia terpilih sebagai MVP atau pemain terbaiknya NBA di tahun 2019 kemarin. Nah oke, lanjut. Kemudian di sini bahan-bahannya guys, ini motifnya adalah motif leopard seperti yang ada dalam film Coming to America juga. Pilihannya ada warna emas, ini yang menjadikan lebih eksklusif, lebih istimewa lah ya. Kemudian bahannya ini yang agak unik ya, jadi bahannya ini ada serat-seratnya benang gitulah ya. Benang ini yang halus banget, kayak wool gitulah, kayak wool. Kemudian di belakangnya juga ini bahannya juga wool. Nah ini ada ini nomor sebenarnya guys, nomor 34. Nomor 34 itu nomor yang digunakan Giannis di Bucks ya. Nomor punggungnya 34, tapi modelnya ini dibuat mirip seperti yang di sini tadi, mirip dengan yang ini tadi. Ini kenapa? Karena dia suka banget sama yang namanya di bendera Yunani. Jadi ini ada logonya Giannis yang dibuat mirip-mirip sama bendera negara Yunani. Ada logo Nike-nya di sini, jadi kelihatan banget. Ini benar-benar punyanya si Nike ya, produknya Nike. Di dalam juga ada logonya Nike, di luar ada logonya Nike, yang kesemuanya itu warna emas kayak gitu.
Jadi ini kalau menurut saya sih dari segi desainnya ini bagus banget, menonjol banget, kelihatan banget kalau ini adalah punyanya salah satu MVP NBA, bukan main lah ya. Makanya kemarin di tahun 2020 itu kan ada All Star ya. All Star itu timnya ada 2, jadi satu timnya Giannis, yang satu lagi ada timnya LeBron James. Kalau LeBron James pasti kalian udah tahu banget lah siapa dia. Tapi kalau Giannis mungkin belum semuanya tahu, apalagi kalau misalkan dia bukan pecinta NBA, itu banyak yang nggak tahu sama si Giannis. Nah kemudian dalamnya ini warnanya juga warna emas lagi, jadi memang bener-bener nih warna yang sangat menonjol. Di sini ada hitam, putih sama emas yang memberikan kesan ini memang eksklusif. Ada logonya Giannis di dalamnya juga kayak gitu. Nah kemudian ini kurang lebih ceritanya seperti itu ya guys ya, mengenai sepatunya sendiri, coming to Amerika, edisi khusus. Kemudian selanjutnya adalah ngomong mengenai harganya. Nah ini yang sangat menarik guys. Untuk sepatu edisi khusus dan punyanya sang MVP NBA, harganya berapa? Harga normalnya adalah 1.799.000 atau 1,8 juta lah gampangnya ya, 1,8 juta. Kalau melihat dari harga ini aja sebenarnya ini murah banget. Jadi murah banget untuk sepatu sekelas MVP, walaupun memang ya kalau misalkan dibandingkan Jordan ya kurang belum setara lah, masih jauh. Kalau misalkan dibandingkan dengan Jordan, LeBron James, Kobe itu memang masih jauh. Tapi untuk pendatang baru salah satu MVP memang ini bisa dikatakan harganya memang harga yang sangat murah. Terus saya belinya kemarin harganya berapa? Harganya itu saya dapatnya adalah di bawah 1 juta guys, cuman saya sebut ya harganya ya 917.000 aja. Loh kok bisa? Padahal kan harga normalnya adalah 1,8. Itu bisa dicari juga di toko-toko offline maupun online ya. Itu harganya masih 1,8. Saya belinya ada di blibli.com. Nah, di online, via online blibli.com. Kemudian kebetulan pada saat itu memang ada promo diskon 40%. Nah inilah tipsnya teman-teman ya, ketika mau beli barang itu jangan terlalu terburu-buru. Kalau bisa kalian harus ada perbandingannya antara si marketplace A, B, C, D, E, itu coba dibandingkan, nyari produknya kayak gini. Dan yang jual ini memang ternyata nggak semuanya kayak di Blibli, dia memang punya dan diimport langsung oleh penyedianya adalah Blibli sendiri. Kemudian saya nyari juga kemarin di beberapa marketplace yang lain, ada sih tapi harganya yang nggak masuk akal, 3 jutaan lebih, padahal normalnya ada 1,8 standarnya harga normalnya. Nah makanya jangan terlalu buru-buru, coba nanti dibanding-bandingkan dulu. Setelah dibanding-bandingkan, ketika sudah dapat, misalkan di Blibli udah dapat, jangan langsung beli dulu juga. Jadi coba tunggu dulu sampai ada diskonnya, karena pasti nanti akan muncul diskonnya. Plus setiap bulan itu ada kode voucher tambahan, jadi kayak diskon ekstra lah. Kemarin itu saya dapat diskonnya 40%, plus tambahan lagi ada kode vouchernya itu sebesar 15%. Alhasil lah harganya cuma 917.000 rupiah, harga yang sangat murah untuk sepatu sekelas Giannis gitu guys. Nah itu tipsnya ketika teman-teman mau beli sesuatu ya, nggak harus sepatu, barang apapun, intinya jangan terlalu buru-buru, maksimalkan promo-promo yang ada kayak gitu. Oke guys, mungkin sekian dari saya untuk produk sepatu Giannisnya. Kapan-kapan coba nanti kita review mengenai pemakaiannya kayak apa, jadi performanya ketika dipakai itu seperti apa, karena ini masih baru, belum pernah saya pakai guys. Nah mungkin itu dulu, terima kasih sudah menyaksikan di Harara Channel. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya untuk notifikasinya. Oke, terima kasih. Dadah.